Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Arfan, kedua Eva, ketiga Neneng, keempat Fani. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, garis lembut, di sela jeda diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf berlatin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja dan kalimat yang berprediksi bukan kata kerja. Akan tetapi, dalam pemakaian sehari-hari, kalimat yang berpredikat kata kerja lebih besar jumlahnya daripada kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contoh, siapa saja atau apa yang predikat. Bagaimana halnya dengan objek? Unsur objek dalam kalimat hanya ditemukan dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Namun, tidak semua yang berpredikat kata kerja harus mempunyai objek. Objek itu hanya muncul saja pada kalimat yang berpredikat kata kerja transitif. Selanjutnya B. Pola-pola dan bagian-bagian kalimat. 1. Pola kalimat dasar. Menurut para ahli, kalimat dasar terdiri dari beberapa bagian. 1. KB plus KK sama dengan mahasiswa berdiskusi. 2. KB plus KS sama dengan dosen itu ramah. Yang ketiga, KB plus KBIL sama dengan harga buku itu Rp10.000. Yang keempat, KB plus buka kurung KD plus KB tutup kurung sama dengan tinggalnya di Palembang. Yang kelima, KB plus KB1 plus KK plus KB2. Mereka menonton film. Yang keenam, KB1 plus KK plus KB2 plus KB3 sama dengan paman mencarikan saya pekerjaan. Yang ketujuh, KB1 plus KB2 sama dengan Rusman peneliti. Ketujuh, pola dasar kalimat ini juga dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan dapat pula pola-pola dasar itu digabung-gabungkan sehingga menjadi kalimat luas dan kompleks. Selanjutnya, C. Kalimat sederhana. Kalimat sederhana merupakan kalimat yang strukturnya menjadi dasar struktur kalimat suatu bahasa. Kalimat sederhana dibagi atas dua bagian, yaitu kalimat yang tak berklausa dan kalimat yang berklausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek, predikat, dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Contoh kalimat tak berklausa: selamat pagi dan pergi. Contoh kalimat berklausa 1. Lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Kalimat luas. Kalimat luas adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Macam-macam kalimat luas setara dan kalimat luas tak setara. Sebuah kalimat luas dapat dipulangkan pada pola-pola dasar yang dianggap menjadi dasar pembentukan kalimat luas itu. Pola kalimat 1. Kata kerja, kata kerja. Contoh, adik menangis, anjing dipukul. Pola kalimat 1 disebut kalimat verbal. Pola kalimat 2, kata benda, kata sifat. Contoh, anak malas, gunung tinggi. Pola kalimat 2 disebut pola kalimat atributif. Pola kalimat 3, kata benda, kata benda. Contoh, bapak pengarang, paman guru. Pola kalimat 3 disebut kalimat nominal atau kalimat ekuasional. A. Kalimat luas tara. Kalimat luas tara ialah kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua kalimat dasar. Contoh, saya datang, dia pergi. Selanjutnya B. Kalimat luas bertingkat. Kalimat luas bertingkat ialah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu, misalnya keterangan, subjek, atau objek.
Dapat disebut kalimat luas bertingkat jika di antara kedua unsur itu digunakan konjungtor. Kalimat luas bertingkat dibentuk dari dua buah klausa yang digabungkan menjadi satu, biasanya dengan bantuan kata penghubung sebab, kalau, meskipun, dan sebagainya. Kalimat luas setara dan kalimat luas bertingkat memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama letak kata penghubung. Pada kalimat luas setara, kata penghubung selalu ada di antara klausa yang dihubungkan, sedangkan pada kalimat luas bertingkat, posisinya dapat di antara kedua klausa yang dihubungkan, atau dapat pula pada awal kalimat. Yang kedua, macam kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan di antara kalimat luas setara antara lain, dan, bahkan, lalu, atau, tetapi, hanya, dan jadi. Sedangkan kata penghubung yang digunakan dalam kalimat luas bertingkat antara lain, ketika, sesudah, sehingga, dan juga sebelum. Yang ketiga, lagu atau intonasi. Pada kalimat luas setara, lagu kalimat mempunyai dua puncak, jadi terbagi menjadi dua makrosegmen. Sedangkan pada luas bertingkat, intonasi hanya mempunyai satu puncak.